Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika Yesus mengatakan menyangkal diri memikul salib, saya sudah jelaskan bahwa menyangkal diri itu adalah berkata artinya tidak untuk kesenangan pribadi. Maka selanjutnya tidak cukup hanya sampai kita menyangkal diri. Tidak cukup kita hanya berkata tidak untuk kesenangan daging ini. Tetapi ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Memikul salib artinya Bapak Ibu Saudaraku adalah siap diproses. Dalam proses pembentukannya Tuhan untuk Anda menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Untuk Anda dan saya dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Ada banyak kali Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak Tuhan tidak siap diproses. Tidak siap menghadapi tantangan, rintangan. Tidak siap menghadapi goncangan-goncangan. Tidak siap menghadapi tekanan-tekanan. Tidak siap dipersalahkan. Tidak siap dikritik. Tidak siap dimarahin. Cengeng. Mundur dari pelayanan. Sakit hati. Kecewa sama pendeta. Kecewa sama gembala. Kecewa sama pemimpin. Kecewa sama orang tua. Tidak siap diproses. Berapa banyak kita lihat anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Gampang kecewa, gampang sakit hati. Padahal sudah bertahun-tahun Anda jadi orang Kristen. Bertahun-tahun Anda melayani Tuhan. Bertahun-tahun Anda menjadi jemaat. Bertahun-tahun Anda mengiring dan melayani Tuhan. Terkadang ketika melihat orang Kristen seperti ini, sedih hati kita. Kalau dilihat dari kacamata manusia, Bu, sudah berapa tahun jadi orang Kristen? Sudah 30 tahun Pak Pendeta. Pak, sudah berapa tahun melayani? Sudah 40 tahun Pak Pendeta. 40 tahun melayani Tuhan. Tetapi masih cengeng. Ketika diperhadapkan dengan masalah, dia katakan, aku tidak kuat. Berat sekali Tuhan masalahku. Dengarkan baik-baik. 20 tahun yang lalu Tuhan tolong Anda. 10 tahun yang lalu ketika engkau ditimpa masalah, Tuhan tolong Anda. 5 tahun yang lalu engkau mengalami masalah berat, Tuhan tolong kita. Bukankah hari ini ketika engkau mengalami masalah, Tuhan yang 20 tahun yang lalu dengan Tuhan yang hari ini adalah Tuhan yang sama, adalah Tuhan Yesus yang rela mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Bukankah dia Tuhan yang sama sanggup menolong hidupmu? Bahwa Tuhan yang lalu dia sembuhkan engkau, dan Tuhan yang sama pula sanggup memulihkan hidupmu, sanggup memulihkan perjalanan rumah tanggamu, sanggup memulihkan ekonomimu, sanggup memulihkan perjalanan setiap kerikil-kerikil tajam yang kau alami hari ini. Dulu dia tolong Anda dan saya. Hari ini pun dia pasti tolong Anda dan saya. Tetapi sangat disayangkan, banyak anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng. Anak-anak Tuhan yang gampangan. Anak-anak Tuhan Bapak yang gampang kecewa, kepahitan. Sakit hati sama pendetanya, sama gembalanya. Saya mau katakan, ngapain kau sakit hati sama gembalamu? Dengarkan baik-baik. Gereja manapun Anda, dengarkan ini. Mau sinode manapun Anda, mau gereja manapun Anda, mau siapapun gembalamu, saya tidak memandang label gereja. Siapapun gembalamu, dengarkan baik-baik, hai jemaat. Jangan pernah kau sakit hati sama gembalamu. Jangan pernah kau sakit hati, kecewa sama gembalamu, sama pemimpinmu. Walaupun kau pandang menurut kacamatamu apa yang dia lakukan salah. Ataupun mungkin benar dia melakukan kesalahan. Tidak berhak engkau menjadi hakim atasnya. Yang ada engkau harus ada bersama-sama dengan dia.
ketika gembalamu melakukan kesalahan, ketika gembalamu melakukan kejatuhan dalam dosa, justru engkau harus ada bersama dengan dia, mendoakan dia, mensupport dia, membangkitkan kembali. Supaya apa? Dia dipulihkan. Yang ada kita sakit hati. Kok pendeta kok begitu? Kok gembala kok begitu? Kok hamba Tuhan kok begitu? Yesus saja Bapak Ibu Saudaraku, tidak datang ke dunia tidak bisa memuaskan seluruh umat. Apalagi gembalamu yang ada di mana engkau berjemaat. Jangan jadi jemaat hanya tahu melihat kekurangan seorang gembala. Padahal sebenarnya engkau sedang diproses oleh Tuhan menjadi pribadi yang hebat untuk melayani Tuhan. Bisa jadi engkau sedang diproses melalui gembalamu. Bisa jadi gembalamu dipakai oleh Tuhan memproses pribadimu, membentuk pribadimu menjadi pribadi yang tangguh dan kuat dan selalu berpikir positif dan hati yang benar. Begitu juga dengan gembala. Ketika ada jemaat yang mengecewakan, jangan pernah kau marah dengan jemaat itu. Jangan doamu bilang begini, Tuhan serahkanlah rezekinya, berikanlah dia sakit penyakit, bahkan hancurkanlah rumah tangganya. Ini doa yang tidak benar. Haleluya. Kalau ada gembala begitu kan repot ini. Ini bukan gembala domba yang begini. Jesus Christ. Saudaraku, tidak mudah ngikut Yesus itu. Tidak mudah. Kita harus siap diproses. Alkitab sudah mencatat. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau Anda tahu besi menajamkan besi. Menjadi besi yang hebat, yang tajam. Maka kita pun menjadi pribadi yang tajam. Kalau tidak ada orang lain, kita tidak tahu siapa pribadi kita. Kalau tidak ada orang lain memproses kita, kita tidak pernah tahu kita kuat, benar atau tidak. Tetapi dengan adanya orang lain di sekitar kita menjadi cermin bagi kita. Supaya kita tahu siapa diri kita. Jadi kalau Anda diproses melalui gembalamu, jangan pernah kau marah dengan gembalamu. Ketika engkau diproses melalui ibu gembalamu, jangan pernah engkau sakit hati dengan mereka. Gembalamu juga masih manusia, bukan robot Bapak Ibu Saudaraku. Dia punya kelemahan. Dia punya Bapak Ibu Saudaraku mungkin kekurangan. Justru di sanalah engkau para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin melalui itu engkau diproses. Bagaimana sikapmu ketika pemimpinmu salah? Apakah engkau tinggalkan dia atau tidak? Ini menjadi sebuah keputusanmu. Tetapi ketika engkau sadari engkau sedang diproses, ketika pemimpinmu lemah, ketika pemimpinmu jatuh, maka engkau ada di sana untuk menguatkan, untuk mensupport, untuk memampukan dia untuk bangkit kembali, supaya terus mengerjakan dan melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu seluruh jemaat Tuhan, mari kita siap diproses dalam prosesnya Tuhan. Katakan amin.